Fadlullah as-samad fi tauhid adabi, karunia zat yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Penjelasan dari kitab Adab Mufrad karya Bukhari. Babnya judulnya Bab Istina'il, bab memperlakukan baik harta, mengelola harta dengan baik. Judul babnya itu gitu. Para jamaah sekalian, hadis-hadis yang dicantumkan, kita ini umat akhir zaman. Nabi kita nabi terakhir. Dan di mana-mana pembicaraan tentang mekanisme kiamat, mekanisme akhir zaman itu di mana-mana selesai. Ya, kadangkala dampak dari membicarakan tentang ciri dekatnya kiamat itu menyebabkan orang malas urus dunia. Kono-kono kiamat terus kata sekolah apa soro. Ya, nah itu ini babnya perlu dikaji. Haddatsana Hanas ibn al-Harits, seorang sahabat mengatakan, kana rajulu min dulu orang-orang ya di antara kami tantajju farasahu fa, mereka suka apa ya, mengembangbiakkan kudanya. Ya kalau sudah selesai maka disebut fayaqulu ana aisyu hatta arkabu hadza, apakah aku akan hidup dengan sampai bisa mengendarai kuda ini. Aja anak kita sahabat Khattab itu bikin pengumuman tertulis, an aslihu ma razaqakumullah, hendaknya kalian berbuat baik, memperlakukan baik terhadap apa yang direzekikan Allah kepada kita. Fa inna fil amri tanafusan, karena urusan kapan kiamat ini masih sangat luas. Itu satu. Hadis nomor 2. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas, pembantu rumah tangga Rasulullah, dan Nabi bersabda begini, in qamatis sa, jika kiamat datang, wa fi yadi ahadikum fasih, sementara di tangan salah seorang di antara kalian itu masih ada bibit kurma yang siap tanam. Fa in istata'a alla taquma hatta yalrisaha falyalrisha. Kalau memang kalian masih sanggup untuk menanam kurma itu tegak di tempat menanamnya, maka tanamlah. Meskipun prosesi kiamat lagi tiba. Hadis nomor 3. An Dawud ibni Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qala li Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah, mantan ulama Yahudi. Dia mengatakan, in sami'ta bid dajjal qad kharaj. Kalau Anda mendengar Dajjal sudah keluar, wa anta ala wadiyatin al-bisah, dan Anda berada di lembah yang ada tanaman-tanaman kurmanya untuk Anda siap untuk menanam, fala ta'jal an taslaha, maka tetap jangan tergesa-gesa di dalam memperbagus pengelolaan pertanian. Fa inna linnasi ba'da dzalika 'aishan, karena setelah kemunculan Dajjal, bagi umat manusia setelah itu ada kehidupan yang baik. Nah, para jemaah sekalian, ini nopo? Ini nopo nih, Pak? Jadi kalau dititipi rezeki oleh Allah Ta'ala, aset apapun yang kita miliki, mulai yang kecil sampai yang besar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
itu hendaknya diperlakukan baik dalam ya dijaga, ya dirawat, ya diproduktifkan untuk amal soleh. Nah ini contohnya tadi adalah susuan, les, atau pohon kurma kebun, atau ini tadi ya sekelumit lembah yang penuh dengan pohon kurma, ya sudah baik-baik. Bukan lantas mentang-mentang sudah banyak pembicaraan kiamat, semuanya dibiarkan. Sepeda motor ketika ya remeh di Jawa, rumah banyak sawahnya dibiarkan saja. Lantai rumah penuh dengan debu, gak dipel, gak disapu. Kenapa gak disapu? Kamar masjid. Itu. Justru sebaliknya sebetulnya, yaitu segala apa yang Allah rizkikan kepada kita, bagaimana kita produktifkan untuk meraih kemuliaan. Ada ayat, ini ayat terkenal pada Muslim. Sebetulnya ayatnya ini berbicara tentang pembicaraan korun. Surat Al-Qasas ayat 70 sekian. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal husna inna mafatihahu latanu usbati quwwah dan seterusnya. Ayat setelahnya itu bunyinya wa bataghi fima atakallahu daral akhirat. Carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada Anda kebahagiaan. Jadi gelas di rumah ini bagaimana produktif untuk amal soleh, kopiah ini bagaimana produktif untuk amal soleh, baju ini bagaimana produktif untuk amal soleh, buku-buku di rumah ini bagaimana membuahkan pahala, kebun yang kita miliki, uang yang kita miliki bagaimana dikelola sehingga menghasilkan pahala di sisi Allah. Gak dijar-jar, maksudnya gitu balik. Nah, itu bab yang pertama. Bab yang kedua, bab ke-223. Babu dakwatil maghlu, bab doanya orang-orang yang terzalimi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasu da'awatin mustajabat. 3 doa yang sangat dikabulkan. Nomor 1, dakwatul maulud, doanya orang yang dizalimi. Para jemaah sekalian, gimana ini Pak? Apakah lantas tak mengkondisikan diri sebagai orang yang dizalimi? Jadi cuma yang kan tidak begitu loh Pak? Bagi kita jangan sampai berpotensi menggolimi orang. Sebab menggolimi orang itu menyebabkan kita nanti kena doa kepada itu baru. Ya kita pikirkan apa yang potensial untuk menggolimi orang kita ingat. Wada'watul musafir, doanya orang yang lagi safar. Cuman harus dilihat dulu sifat safarnya itu kayak apa. Cuman ganti lapo di safar lapo rampok nomor kota. Ya salah ini Bang. Ini maksudnya safar yang sifatnya tidak melanggar tuntunan Allah Ta'ala. Safar mubah, safar sunnah, safar wajib itu dongone mustajab. Nanti sampai itu. Nanti lu mau kaji safar. Nanti sampai katanya ziarah keluar kota dulu suwe. Tadi sambangi yoyo gak betul. Nek corona 3 tahun itu sudah sambang proses nyambung keseduluran safar. Safar mubah, ya apa ini? Ada begitu, ada reaksi lah. Perkotanya sah-sah saja. Kalau tak alam. Nah, ini begini nih. Ono dakwatul yang mustajab. Para jemaah sekalian, yang nomor 3, wa dakwatul walid ala
waladi. Doanya orang tua kepada anak. Nah ini wong tua itu Pak. Di orang tua dan dituakan. Kalau memang tidak mampu loman duit, paling tidak itu loman dongo. Ya, nah keadaan anak-anak panjenengan mungkin suatu saat saya, keadaannya kan beragam. Ono sing nggih perantauan imigrasi, sehingga lek teko iku nggawa jajan akeh. Hah? Ada yang keadaannya si kontrak, si perintis usaha, bolak-balik diakali wong, mulai koyo lian. Nah, ya, nah sing begini ini jangan a priori. Jangan a priori. Apa keadaan manusia itu berubah? Gimana? Ini cerita nih, Pak. Saya ini saya diceritani sama seorang. Iku mantu sing paling hadir. Nah, sekarang ketika moro tuane di atas tempat tidur dari tukang ambek, dia sing paling jati. Ya nopo? Sing liyane wis lepas tangan. Ayo nopo lek ngoten iki? Nah, ini kalau memang tidak bisa loman duwe, loman ngalahi lah. Memang gak iso tanggung jawab. Gak iso transfer awak. Oh, muga kan kayak kelapangan rezeki. Ngono iku bisa menjadi penegak punggung dan motivasi tersendiri. Kanggo anak man. Oke, para jemaah sekalian, ini diantara doa yang dijabah oleh Allah. Yaitu doanya orang bidzalimi, doanya musafir, doanya bab berikutnya. Babu su'alul abdi ar-rizqa min Allah azza wa jalla li qawlihi warzuqna wa anta khairur raziqin. Bab permintaan seorang hamba rizki kepada Allah azza wa jalla berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rezeki ya Allah, engkau sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Mungkin orang sing takon, hari ini rezeki itu dijamin, apa sih karena jawab? Hah? Para jawab sekalian, panjenengan punya anak, biaya SPP ini kalau sanggupnya lah panjenengan garansi loh. Dan misalnya anak jauh, terlarang atau tidak? Kan nggak terlarang Pak. Ya, ini ibu mulai rokok sore. Cukup mereka biasa ya. Wajar loh. Ya ini ono acara tugas ekstra karena tugas kafe. Nah, enaknya mereka ringan loh ya. Tambah ya. Nah, wajar. Nah, demikian pula meskipun Allah Ta'ala itu menggaranti rezeki seorang hamba makhluk, tapi meminta tambahan rezeki dan keanekaragaman rezeki itu boleh. Sebagaimana umatnya Nabi Isa di sini dinukil ujung halaman terakhir surat Al-Maidah itu warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana anzil alaina ma'idatan sama. Ini pucuk-pucukin. Jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Para jamaah sekalian, minta tambahan. Hadisnya begini. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir itu mendengar Nabi di atas mimbar. Nadhara nahwal Yaman. Melihat ke arah negeri Yaman. Kidule Saudi ini enggak. Berarti ngadep ngidul. Ngadep nang arah Mekah. Faqala Allahumma aqbil. Ya Allah, perhatikanlah hatinya orang-orang Yaman. Allahumma aqbil bi. Karena memang penduduk Yaman itu dipuji oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Araqil qulub, orang yang paling lembut hatinya itu penduduk Yaman.
Al imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Bersabda begitu. Iman itu miliknya orang Yaman dan hikmah itu miliknya penduduk Yaman. Wah banyak. Ada nanti kalau punya rezeki beli buku, judulnya Keistimewaan Negeri Yaman. Ya kira-kira 300 halaman. Bagus, bagus banget. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Wa nadhara nahwal Iraq, dan Nabi kemudian menghadap ke arah negeri Irak. Irak itu lore Madinah, rodok setengah ngetan. Faqala mithla dzalik. Nabi juga ndonga seperti itu. Ya Allah, perhatikanlah hati penduduk Irak. Dan memang ternyata pada zaman kita ini dua negeri ini menjadi sasaran teror dari orang-orang yang tidak suka Islam. Nah, ngoten apa? Betapa dunia ini delok Ukraina dibom sedina ngono ae. Awal-awal invasinya Rusia kemarin, wah protes dunia. Lali tak mereka tujuan palsu yang disematkan kepada Irak karena katanya punya senjata pemusnah massal. Kemudian di situ yang tinggal anak-anak itu yang tinggal itu sekitar 500.000 atau 1 juta orang. Anak-anak itu. Ngono dunia bisa menengah. Komnas HAM menengah. Komite Hak Asasi Manusia kali UNESCO menengah. Ini penduduk Irak ini soro kali. Soro. Faqala mithla dzalik wa nadhara nahwa kulli ufuqin faqala mithla dzalik. Kemudian Nabi memandang ke segenap penjuru juga donga seperti waqala, kemudian beliau menutup doanya dengan Allahumma rzuqna min turathil ardh. Ya Allah, berilah kami rezeki dari warisan-warisan, dari resources di permukaan bumi. Ada juga sekali. Bukankah kota Madinah sepeninggalan Rasulullah SAW itu menjadi kotanya dunia dan harta itu dari segala penjuru datang ke kota Madinah. Tak ngaten sih? Dari Irak karena Persia tunduk, dari Syam karena Romawi tunduk kepada umat Islam. Wa barik lana fi muddina wa sa'i. Ya Allah, berkailah mud takaran kami dan alat ukur timbangan kami. Mud dulu orang Arab itu kalau jual beli itu tidak juga. Mud lek sok niku cara wong Jawa biyen sak taker niku lho. Menangi jenengan beras taker. Bathok sing bolong. Nah, ada saat ini taker no taker. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk segala apa yang direzekikan ke kota Madinah itu. Nah ini ditempatkan di dalam bab meminta rezeki, berarti kita pun ya Allah berkailah rumah kami, ya Allah berkailah mobil kami, ya Allah berkailah kendaraan kami, ya Allah berkailah sandal kami, asal mau. Ya Allah berkailah kulupan kami, oleh mungkin dipakai susu mobilnya. Ya Allah berkailah kulupan kami, hingga pasar sayur. Oleh yang berikut bab zulmu zulumat. Bab kezaliman itu adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat. Judulnya itu begitu. Haddatsana Ubaidullah ibn Muqsim qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul zulma, jauhilah oleh kalian perbuatan zalim.
merampas harta milik orang lain, menumpahkan darah orang lain, melanggar kehormatan orang lain, fitnah atau menghibah, itu kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun, karena perbuatan zalim itu adalah dzulumatun yaumal qiyamah, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di hari kiamat. Maksudnya siksaan yang bertambah, kesengsaraan yang levelnya itu terus naik pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, jauhilah oleh kalian syuh. Syuh itu medit. Cuman meditnya lebih umum. Lek bakhil itu jenis harta tertentu. Syuh ini medit stadium 4. Itu maksud. Ahlaka man kana fa inna syuhha ahlaka man kana. Karena kekikiran itu menjadi penghancur orang-orang sebelum kalian. Para jamaah sekalian, hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat kekikiran itu menyebabkan mereka saling menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Kok sakit? Saya kasih tahdid atau rentetannya. Kalau harta itu hanya beredar di kalangan tertentu saja, sing sugih tambah sugih, sing marah tambah marah, apa yang terjadi? Ketimpangan sosial. Kalau sudah terjadi ketimpangan sosial, crazy rich-nya itu wamer toh, sing melarat kaliren kayak iso beras, kayak iso wetan. Akhirnya sing iki bersumbu pendek, nggak roh, itu loh Pak, nggak roh, karena yang ini membatasi jangan sampai harta itu turun ke level strata bawah. Maka ini kehilangan keamanan, ini legal. Tapi lek wong sugih loman, sugih wong sugih niku loman, bukan hanya mengeluarkan zakat. Lek seandainya pengelolaan zakat di Indonesia ini dikelola dengan baik, lembaganya terpercaya. Kalau ngarep, saya itu membaca buku zakat, buku zakat. Nah, potensi zakat di Indonesia ini sih tergarap oleh lembaga formal itu 30% dari potensi zakatnya sekian triliun. Saya membayang nodok monggo dikelola sing ana wong melarat. Gak ono seniman silver di perapatan. Iso mangan kabeh beasiswa kabeh. Ya, para jemaah sekalian. Kalau sudah kekikiran melembab, zakat gak enas, sodako gak, bahkan tuku melijo pun pakai susu lebih megah lagi mediti. Masyarakat ini guys nyaman. Nah itu maksud. Di kekikiran itu membinasakan generasi seterusnya. Tidak ada orang yang berbuat lebih daripada ukuran normatif. Dan alhamdulillah negeri kita ini negeri wong loman. Negeri wong loman secara umum. Orang itu rata-rata hanya mengeluarkan zakat. 2,5% ketika 5% kadang-kala itu tapi nyetok non. Nah itu wong loman itu. Nah hadis yang berikut, Anja bin ibni Abdillah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir ummati masakhun wa qadhafun wa khasaf wa yabda'u bi ahli madhalim. Nanti di masa akhir kehidupan umat nanti di akhir zaman
itu akan ada masa wajah manusia itu diubah oleh Allah. Wa qadhaf, qadhaf itu hujan batu juga bisa. Wa khasaf, wasaf itu seperti palu itu, penenggelaman daratan. Khasaf. Apa namanya ini? Oh istilah. Tsunami. Tanah itu mau mendadak sih, mau isor. Timun isor menduk. Apa? Likuifasi. Likuifasi. Likuifasi ini berubah wis peta tanah itu ukur isor-isor. Wa yabda'u bi ahli qalim. Dan azab yang namanya banyak wajah, kemudian hujan batu, kemudian qadzaf itu juga saling putus. Kemudian khosaf, penenggelaman itu dimulai dari ahli orang-orang yang suka berbuat, orang-orang yang suka berbuat. Yang berikutnya, wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam qala al-zalimu al-zulmu dzulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang tumpuk, siksaan yang ditutupi pada hari yang berikutnya. Apa nih? Oh. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalasal mu'minuna minan nar habasu di fotokopi saya ini orang pasti jelas. Apabila orang-orang mukmin itu sudah selesai dari neraka, maka mereka ditahan. Bentuknya itu kayak bibit bainal jannah wan nar. Fa yanqasuna madhalima bainahum. Maka kemudian sos pada mereka itu kezaliman-kezaliman hatta idza nuqu wa hudzib. Sehingga apabila orang mukmin sudah selesai beres dari pembersihan, udzina lahum bidukul, diizinkan untuk masuk surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bi manzilati. Kenapa nih? Nah, tulisannya ini bukan jelas. Bi manzilati apa ini? Tulisan bahasa Arabnya itu fotokopi bilang intinya orang mukmin nanti ada prosesi pembersihan sebelum masuk surga. Tapi kan keadaan manusia orang ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga itu berdasarkan syafaat, ada yang si prosesi pembersihan. Nah, itu tergantung amalannya masing. Nah, yang mau masuk surga masih koreksi lagi sampai sing paling akhir dimasukkan ke surga Allah Ta'ala itu nanti silakan Anda tengok tafsir ayat pertama dan kedua dari surat Al-Hijr surat nomor 15 ono ayat ini ngeten rubama yawaddul ladzina kafaru law kan boleh jadi begitu menginginkan orang-orang kafir itu kalau seandainya dia seorang muslim. Ayat ini oleh para ulama dikomentari. Nanti kalau Allah sudah selesai prosesi hisab, manusia sudah selesai proses hisab, penduduk neraka wis mlebu neraka, penduduk surga wis mlebu swarga, maka Allah Ta'ala berfirman, "Woi,
Kan boleh ono ki neraka iku. Seono ndak wong-wong sing keimanannya masih ya meskipun sebiji zarrah, sebiji sawi dari keimanan, tono tutup neraka. Maka pada saat itu malaikat Malik korek-korek itu. Teribakne ono koyok kutub-kutub wong. Orang yang keimanannya itu masih ada, tapi titik banget. Maka betul dia dibawa keluar dari neraka. Maka pada saat melihat fenomena semacam itu, orang-orang yang mati kafir terus itu mengatakan, Tuhan, seandainya dulu kami mau. Nah itu surat Al-Hijr ayat 1 atau Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu. Yang berikut Pak, wow banget pertemuan berikutnya lah. Oh jauh nih, nggak mungkin. Saya pikirlah panjang, ternyata panjang. Nah, pertemuan. Adakah sesuatu? Ye. Salam. Ampun, para ibu sekalian, panjenengan tahu donga sapi jagat tempatnya di Quran. Al-Baqarah ayat 201. Allah Ta'ala ini dawuh, Fa'idha qadaitum manasika fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyad. Lek sampean wis mari acara manasik haji, prosesi haji wis mari, balang jumroh wis mari, barang wis mari, maka ingatlah Allah seperti kalian membanggakan Paminan nasi mayakul dono lu di prosesi haji momen dikabulkan wong iki liyane jauhane dunyo. Ya Allah taala ngono, Pak. Iku ayat 200. Surat Al-Baqarah 200. Rabbana atina ya wa ma lam akhirat. Gusti, mbok kami ini dikasih enak. Tok dan dia tidak memiliki sesuatu kemudian. Baru ayat 201 di Allah Ta'ala wa minhum man yaqulu rabbana sana wa fil akhirati sana wa qina adzab. Dan di antara manusia itu ada si Daud. Buat kami ini ya Allah dikasih hasanah. Hasanah di akhirat dan kami ini belas gak kekutik mawain roh. Gak penak ya. Nah, panjenengan saya tanya. Panjenengan digaranti kebesaran hasanah di akhir. Tapi loro-loron sesek sikile likaten terus orang gak mari. Waktu giglik tahu seneng gitu. Terus orang pati pinter, dunia ini pas-pasan gitu. Tapi ujung-ujungnya surga gelem apa enggak? Oh, pati gelem. Lah ini mari kita beri hasanah di dunia itu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, keturunan yang baik, soleh, tubuh yang sehat, aman dari penyakit mati. Itu hasanah di dunia. Duwe tangga sing apik,
kecukupan rezeki sing halal. Tak enak loh. Itu hasanah. Lah hasanah di akhirat menerima catatan amal dengan masuk surga tanpa hisab, oleh syafaat, wajahnya bercahaya, prosesi hisabnya gak angel. Gak enak Pak. Nah, maka para jemaah sehingga Rabbana atina fid hasanah itu perlu kita. Lah kaitannya dengan bakal mati dan cobaan-cobaan itu, maka orang itu kalau masih mau berdoa, kalau masih mau berdoa, maka wujud pengabulan doa itu serahkan. Boleh jadi wujud pengabulan doa itu adalah kita diselamatkan dari satu hal. Mestinya oleh balak seperti berkecil. Pernah kan? Tiba nih beleset, atau kena. Nah, bentuk pengabulan doa. Reno nih. Ya begitulah. Maka kesimpulannya ya, jangan pernah putus asa atau malas berdoa. Ini bilang saya, iya kok ya sekolah gitu ini anakku ya lulusan perguruan tinggi, tapi masing-masing dihormati. Aku ya dunia ke sekolahku entah ya profesor, entah ya terus aku yang jawab lah jadi kan posisi kok ya no, tetap dong no, jadi doa itu dalam rangka salah satunya melaksanakan perintah. Itu satu. Yang kedua, izharul ubudiyah, menampakkan penghambaan kepada. Ini kalau yang paling penting. Jadi ojo dimaknis, terus cukup atau jawab komen. Nah, kalau mau berdoa, menampakkan sama melaksanakan perintah ini saja. Melaksanakan perintah. Itu aja. Wallahu a'lam. Tapi jadi nggak usah dulu roti. Hebat. Min khair layak tas buat ketakwaan. Dan jadi ada sebuah hadis tidak sahih dinukil dari Imam Asy'ari dalam Jami' Shaghir. Nabi bersabda, "Aballahu ayyarzuqa minan illa min haitsu la yahtasib." Allah itu enggan memberikan rezeki kepada hambanya kecuali dengan cara yang tidak disangka. Jadi seneng hamba. Wallahu a'lam. Abun perwakilan dari bapak-bapak. Oh, menggali kita bisa merampas harta, melanggar kehormatan, menumpahkan darah orang, main hakim sendiri. Oh, menggali melanggar batasan-batasan hak hidup orang. Itu termasuk. Tadi penjelasannya begitu. Pokoknya jangan sampai nakal nanggung nakal. Kemarin itu orang pensiunan tak cakon, gue gak ketemu. Orang-orang nyalami saya. Aku ngerti ini umroh utuh. Lah saya first travel gak situ toh? Guyu aja. Aku diakali 100 juta. Pensiunan diakali 100 juta lah jalan ini apa? Itu. Nah, ya apa ya? Katanya berangkat itu jauh tambahan biaya pesawat. Aku lah uang limo. Tak tambahin 2,5 juta. Itu limo. Mulu sih diakali ya. Jadi termasuk diakali berjamaah. Ya, kurbannya lah ribuan. Terus traveling loh Pak. Dasarnya mau Indonesia gampang. Nah, itu yang menggolimi orang. Menggolimi.
Baik, kita tutup dengan doa kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.